warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Setiani, sebagai moderator dengan NIM 20101100034 dan Mbak Putri Hasanah sebagai pemateri dengan NIM 20110110035 dan Mas Adnan Maulana Siddiqi sebagai pemateri dengan NIM 20110110031. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pencurian dan Hukum Potong Tangan, guna memenuhi mata kuliah tafsir ahkami yang diampu oleh Bapak Muhammad Mas'ud. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Mas'ud yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pencurian dan Hukum Potong Tangan. Sesuai dengan tema, yaitu pencurian dan hukum potong tangan, maka kelompok kami telah memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu pengertian mencuri, yang kedua, had mencuri, dan yang ketiga adalah hikmah had bagi pencuri. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengertian mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau semacamnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan, menurut istilah syara, mencuri adalah mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Pencuri yang diancam hukuman had memiliki 6 syarat. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri adalah milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Dan yang keenam, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nasab. Pelaku pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Maulana Siddiqi dengan NIM 20101110031. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dewi Setiani. Pada bab B, yaitu had pencuri. Jika praktek pencurian telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pelaku wajib dikenai had mencuri, yaitu potong tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai kesiksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Tafsir Surah Al-Maidah ayat 38. Setiap kejahatan ada hukumnya. Pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam itu dinamakan pencuri. Orang yang telah akil balik mencuri harta orang lain yang nilainya sekurang-kurangnya 1/4 dinar dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksa, dan mengetahui bahwa perbuatannya itu haram dilarang oleh agama, orang itu sudah memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan kanan, sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat tersebut. Suatu pencurian dapat ditetapkan apabila ada bukti-bukti atau ada pengakuan dari pencuri itu sendiri. Hukuman potong tangan tersebut dapat gugur apabila pencuri itu dimaafkan oleh orang yang dicuri hartanya dengan syarat sebelum perkaranya ditangani oleh yang berwenang. Pelaksanaan hukum potong tangan dilaksanakan oleh orang yang berwenang yang ditunjuk untuk itu. Penetapan nilai harta yang dicuri yang dikenakan hukuman potong tangan bagi pelakunya yaitu sekurang-kurangnya 1/4 dinar sebagaimana tersebut di atas adalah pendapat jumhur ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas sariki fi rub'i dinarin fasa'idan. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri itu yang mencuri seperempat dinar ke atas. Adapun teknis melaksanakan had pencurian dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. In sarqa faqta'u yadahu, thumma in sarqa faqta'u rijalahu, thumma in sarqa faqta'u yadahu, thumma in sarqa faqta'u rijalahu. Apabila ia mencuri, potonglah tangan kanannya. Kalau ia mencuri lagi, potonglah kaki kirinya. Kalau masih mencuri lagi, potonglah tangan kirinya. Dan kalau ia masih juga mencuri, potonglah kaki kanannya. Riwayat Imam Asy-Syafi'i dari Abu Hurairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasanah dengan NIM 2010110035. Saya akan melanjutkan presentasi dari Adnan Maulana Sidki. Berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama, diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan untuk pertama kali. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kedua kalinya. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk ketiga kalinya. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk keempat kalinya. Jika pencurian dilakukan kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Sebagian ulama lain, diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua. Hikmah had bagi pencuri. Pertama, seseorang tidak dengan mudah mengambil barang orang lain, karena ia akan menerima sanksi moral, yaitu malu sekaligus mendapatkan sanksi had. Kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar hak milik seseorang. Saat harta telah dimiliki seseorang secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Keempat, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Kesimpulan, pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang atau harta milik orang lain dengan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang perbuatan tersebut. Pencurian dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman potong tangan. Hukuman tersebut adalah bentuk balasan atas perbuatan pelaku pencurian dan juga bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin hak milik seseorang yang telah sah dimiliki melalui jalur halal dan memberikan hikmah bagi pelaku pencurian untuk berubah mencari rezeki yang halal dan untuk membuat jera pada pelaku pencuri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.